Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas rintangan penghalang yang ketiga, yaitu adalah setan, dan juga kita sudah menjelaskan alasan kenapa kita harus memerangi setan, begitu juga langkah-langkah setan dalam menggoda manusia dan juga cara memeranginya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas penghalang yang keempat, yaitu adalah nafsu. Nafsu kita katakan penghalang yang paling berat, yang paling susah untuk diselesaikan. Dan yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama karena nafsu ini adalah musuh yang ada pada dalam dirimu sendiri. Atau bisa dikatakan musuh dalam selimut. Ya. Kalau kita katakan ya akan sulit untuk mencari pencuri yang mana pencuri tersebut tinggal di rumahmu sendiri. Maka begitu juga sulit untuk memerangi musuh yang mana musuh itu ada pada dirimu sendiri, yaitu adalah nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua, karena nafsu ini adalah musuh yang kau cintai. Ya. Kita katakan karena seseorang pasti mencintai dirinya sendiri, ya. Dan nafsu adalah termasuk bagian daripada diri kita. Dan jika kita sudah mencintai diri kita sendiri, maka setiap aib ya, orang yang dicintai atau setiap aib sesuatu yang dicintai akan buta di mata orang yang mencintainya. Kita mencintai diri kita, sehingga kita akan melihat diri kita ini sempurna, tidak ada aibnya. Dan jika kita melihat diri kita ini sempurna, tidak ada aibnya, maka akan sulit untuk memerangi musuh yang ada pada diri kita sendiri. Karena kita akan membela mati-matian walaupun diri kita salah. Kita akan membela mati-matian orang yang kita cintai walaupun orang yang kita cintai ya itu salah. Ya karena dua perkara nafsu ini menjadi musuh yang sulit. Kemudian jika kita renungkan lagi, kita akan mendapati bahwasanya sumber segala maksiat malapetaka itu adalah nafsu. Maksiat mulai daripada makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sampai hari kiamat nanti ya, itu sumber maksiatnya adalah nafsu ataupun sesuatu yang dibantu oleh nafsu. Kita ambil contoh iblis, yang mana kita tahu iblis ini beribadah selama 80.000 tahun dan semuanya rusak, ibadahnya sia-sia, bahkan sampai terlaknat. Karena apa? Karena serangan daripada nafsunya. Karena jebakan daripada nafsunya atau penyakit daripada nafsunya apa? Yaitu adalah hasad dan sombong. Padahal ketika itu belum ada dunia, belum ada makhluk, belum ada setan yang menggoda. Tapi iblis ini bisa hancur 80.000 tahun ibadahnya hanya karena nafsu saja. Dan juga kita lihat ketika Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita tahu bahwasanya kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa karena mengikuti godaan setan. Ya. Akan tetapi maksiat tersebut tetap mendapatkan bantuan dari nafsu, mendapatkan bisikan setan dan juga nafsu daripada Nabi Adam ya menginginkan yang namanya ketamaan, yaitu apa? Untuk memakan buah khuldi agar mendapatkan abadi di surga. Begitu juga yang setelahnya daripada Harut dan Marut ataupun Qabil dan Habil, jika kita mau merenungi bahwasanya maksiat-maksiat mereka sumbernya adalah nafsu atau bantuan daripada nafsu. Maka bagaimana cara mengatasi nafsu kita? Di sini ulama mengatakan bahwasanya nafsu kalian itu anggap saja seperti tunggangan kalian. Karena kalian tidak bisa meninggalkan nafsu, karena nafsu ada pada diri kalian sendiri. Sehingga ulama mengatakan nafsu adalah tunggangan kalian, akan tapi tunggangan kalian masih liar. Seakan-akan kuda liar. Ya. Jika kita mau menunggangi kuda tersebut, yang pertama harus kita lakukan, kita menjinakkannya. Setelah kita menjinakkannya, baru kita pasang kendalinya agar kita bisa menungganginya. Begitu juga nafsu kita. Kalau kita mau nafsu kita tunduk, yang pertama harus kita jinakkan, yang kedua kita kendalikan. Pasang kendali. Bagaimana cara menjinakkan nafsu? Cara menjinakkan nafsu dengan 3 perkara. Yang pertama, kita kurangi kenikmatan-kenikmatan atau sesuatu yang diinginkan nafsu kita. Nafsu kita ingin ini, cegah. Nafsu kita ingin itu, cegah dulu. Dan kita bersabar. Karena apa? Karena sebagaimana kalau binatang itu liar, cara menjinakkannya juga mengurangi yang namanya makanannya. Mengurangi yang namanya kenikmatan-kenikmatan. Begitu juga para ulama, banyak yang merasakan rasa lapar atau menyiksa dirinya dengan rasa lapar hanya untuk menundukkan nafsunya tersebut. Ini yang pertama, mengurangi daripada kenikmatan-kenikmatan nafsu.
Dan yang kedua, setelah kita kurangi kenikmatannya, kita bebani nafsu kita dengan ibadah-ibadah. Dan kita paksa untuk istiqomah. Karena kalau kita lihat binatang itu ketika dicegah nafsu makannya, dikurangi, kemudian dipaksa untuk bekerja, maka binatang yang liar tersebut akan tunduk. Kemudian yang ketiga, caranya dengan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita lakukan 3 hal tadi, sungguh nafsu kita ya akan menjadi jinak. Nah, kalau nafsu kita sudah menjadi jinak, maka yang harus kita lakukan setelahnya adalah memasang kendali. Apa kendali nafsu kita? Kendali nafsu yang paling bagus adalah takwa. Apa itu takwa? Dan kenapa kok kita harus memasang takwa sebagai kendali nafsu kita? Takwa yang pertama kita harus tahu, takwa adalah meninggalkan maksiat Allah. Kita tidak katakan takwa ini adalah mengerjakan perintah Allah, ya, seperti yang dikatakan banyak ulama radhiyallahu anhum. Karena kalau kita mau renungkan lagi bahwa sini yang mengerjakan perintah Allah banyak. Daripada orang-orang yang ahli maksiat pun bisa mengerjakan perintah Allah. Kita lihat pezina bisa sholat berjamaah, para pencuri bisa pergi haji, para koruptor bisa bersedekah. Ya. Akan tetapi tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat kecuali mereka benar-benar orang yang bertakwa. Maksiat gampang, ibadah juga gampang. Yang sulit adalah meninggalkan maksiat. Maka di sini dikatakan orang yang bisa meninggalkan maksiat itu adalah orang yang bertakwa. Ini pengertian takwa. Yang kedua, kenapa kok harus takwa yang menjadi kendali nafsu kita? Karena 3 perkara. Yang pertama, agar kita mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah. Ya, karena kita sekarang mau beribadah tanpa bantuan dari Allah, kita tidak akan bisa beribadah. Sedangkan Allah mengatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah bersama orang-orang yang bertakwa, maka ketika orang yang bertakwa tersebut membutuhkan sesuatu, Allah akan menyertainya dengan membantunya. Ketika orang yang bertakwa ingin ini dan itu, Allah akan mengabulkannya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, agar amal ibadah kita diperbaiki dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu amal kita banyak kurangnya, bahkan banyak aibnya, banyak bolongnya. Ya. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan kata-kata yang baik, yuslih lakum amalakum. Jika kalian bertakwa, kata Allah, akan memperbaiki amal kalian. Akan menjadikan amal kalian yang aslinya rendah diberikan kualitas yang baik dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar amal kita diterima oleh Allah. Karena daripada kecerdasan seorang hamba ketika setelah beribadah akan berdoa, ya Allah, kabulkanlah ibadahku. Karena jika kita percuma kita mengerjakan amal ibadah banyak, akan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal ibadah seseorang hanya dari orang yang bertakwa. Jadi jika kita mengendalikan nafsu kita dengan takwa, kita akan mendapatkan yang pertama bantuan untuk mengerjakan ibadah, terus penyempurnaan ibadah dan diterima seluruh amal kita. Nah, jika sekarang kita memiliki keinginan, sudah saya ingin menjinakkan nafsu dan juga saya ingin mengikat nafsu kita dengan takwa. Nah, bagi seorang yang benar-benar ingin memasang kendali nafsunya dengan takwa, maka harus menjaga 5 anggota tubuh ini. Apa saja 5 anggota tubuh ini dan bagaimana cara menjaganya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.